Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang masalah makanan, yaitu pada hadis 1851. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma ja'a fi, bab tentang akliz zait, memakan minyak zaitun. Az-zait itu artinya adalah minyak, tapi yang dimaksud di sini adalah minyak yang khusus, yaitu minyak zaitun. Karena minyak zaitun ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh minyak yang lain. Nah, kelebihannya apa? Mari kita bahas. 1851. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu, makanlah az-zaita, minyak zaitun. Waddahinu, dan berminyaklah kalian bihi, dengannya. Fa innahu, karena sesungguhnya minyak zaitun, min syajaratin, dari pohon, mubarakatin, yang dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan disunnahkannya dua hal. Yang pertama, kita jadikan minyak zaitun sebagai lauk. Itu yang dimaksud kulu, makanlah, yaitu untuk lauk. Misalnya kita menggoreng nasi goreng dengan minyak zaitun, nah, itu sama dengan sudah memakan minyak zaitun. Karena itu sebisa mungkin kita pernah menggoreng nasi dengan minyak zaitun. Ya, tidak harus nasi, nggih. Menggoreng telur atau menggoreng tahu, nggih. Minimal sekali seumur hidup, Pak, supaya panjenengan pernah melakukan perintah Nabi SAW. Saya pernah makan telur digoreng dengan minyak zaitun, karena waktu itu jualan minyak zaitun, kemudian tokonya tutup, nah, masih ada sisa-sisa minyak zaitun, sama istri saya digunakan untuk goreng telur, ternyata ya enak. Nah, maka sudah mengamalkan hadis ini, alhamdulillah. Yang belum mengamalkan silahkan ya mencoba, meskipun hanya sekali seumur hidup. Yang kedua, berminyak dengan minyak zaitun, yaitu dioleskan di kulit. Nah, kalau ini mudah kita lakukan. Ya. Toko-toko herbal itu semuanya ada minyak zaitun. Di apotek mungkin juga ada. Ya. Nah, di toko Zukhruf itu mungkin juga ada minyak zaitun, atau di koperasi sini ya, ada minyak zaitun. Nah, maka minyak zaitun dipakai untuk kulit. Ini sunnah Nabi atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan pohonnya berkah. Yang dimaksud berkah itu adalah al-barakatu al-khairu ad-daim. Yang disebut berkah itu adalah kebaikan yang terus menerus. Nah, itu namanya berkah. Nah, maka minyak zaitun ini kebaikannya banyak, kebaikannya berterus menerus. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang minyak zaitun ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Surat An-Nur ayat 35.
Az-zujajatu ka'annaha kawkabun dirri'un tawaqqada min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Ini tentang berkahnya minyak atau pohon zaitun, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 1852 dari Abu Asid radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuluz zaita, makanlah minyak zaitun, waddahinu bihi dan berminyaklah dengan minyak zaitun, fa innahu karena sesungguhnya minyak zaitun min syajaratin mubarakah dari pohon yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, bedanya kalau yang sebelumnya dari Sayyidina Umar, kalau yang di sini dari Sayyidina Abi Asid. Nah, kenapa disebutkan dua kali? Untuk menguatkan bahwasanya hadis ini sahih. Meskipun hadis yang pertama itu diriwayatkan juga secara mursal, ya. Mursal berarti sanadnya putus, dhaif, tetapi dikuatkan oleh hadis yang berikutnya sehingga satu sama lain saling menguatkan, maka hadisnya menjadi hasan. Berikutnya babu majaa fi, bab tentang al-akli, makan ma'al mamluki bersama budak, wal iyali dan keluarga. Jadi termasuk ketawaduan seseorang itu adalah kalau dia mau makan bersama budaknya. Majikan derajatnya di atas, budak itu derajatnya di bawah, tapi mau makan bareng. Nah, ini berarti tawadhu, ya. Karena yang derajatnya atas menyamakan diri dengan yang derajatnya di bawah, yaitu dari sisi makan bersama. Maka ini ketawaduan. Sekarang tidak ada budak, maka penerapannya adalah misalnya bersama pembantu. Panjenengan punya pembantu rumah tangga, makan bersama satu meja atau satu hidangan. Ini adalah satu ketawaduan yang diajarkan di dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah, auha ilayya, mewahyukan kepada saya, antawadu'u, tawadu'lah, sehingga tidak ada seorang pun bangga atas orang lain dan tidak ada seorang pun dolim terhadap orang lain." Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau orang tawadhu itu buktinya dua, satu, tidak merasa bangga atas orang lain, dua, tidak dolim kepada orang lain. Kalau dolim, itu berarti dalam hatinya ada ketidaktawaduan, berarti dia sombong. Meskipun dia mengatakan saya ini tawadhu, tapi buktinya kamu dolim sama orang, berarti kamu itu sombong sehingga menganggap orang lain lebih rendah sehingga kamu dolimi. Berikutnya 1853 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kafa, apabila sudah mencukupi, ahadakum kepada salah satu kalian, khatimuhu, pelayannya, pembantunya." Dalam hal ini waktu itu pembantu itu adalah budak. Mencukupi apa? Ta'amahu, makanannya, yaitu harrahu, panasnya. Ketika masak kan panas, Pak, ya, membakar, menggoreng, ya, panas. Wa dukhanahu, dan asapnya. Falyakhudh, maka hendaklah dia pegang, biyadihi, tangannya pembantu tadi. Falyuq'idhu, maka hendaklah dia mendudukkan pembantu itu, ma'ahu, bersama dia, alias duduk bersama makan bareng pembantu. Fa'in aba, kalau dia enggan, ya, tidak mau makan bersama pembantu, falya'khul, maka hendaklah dia ambil luqmatan, satu suapan, falyuta'imha, maka hendaklah dia memberikan suapan tadi, iyahu, kepada si pembantu. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada pembantu kita. Zaman dulu pembantu itu budak. Nah, sekarang ya pembantu rumah tangga itu, ya, itu berbuat baik kita kepada dia. Jangan mentang-mentang kita sebagai bosnya, dia kita gaji, kemudian kita semena-mena, enggak begitu. Ada sebagian keluarga itu punya pembantu, itu kalau makan itu yang pemilik rumah di atas kursi, Pak. Pembantunya kalau makan disuruh lesehan.
Nah, jadi makannya bareng, tapi satunya di atas kursi, satunya di bawah. Ini tidak baik seperti ini. Makanya di sini Nabi mengatakan yuqidhu ma'ahu, duduk bersama dia. Kalau kamu duduknya di kursi, ya pembantumu naik ke kursi. Kalau pembantumu kamu suruh duduk di bawah lesehan, ya kamu duduk di bawah. Itu ajaran Islam. Maka dulu ketika saya di Jawa Barat tahun 2010, ya, nah, di sana kita menggarap pesantren. Ya. Nah, itu yang punya kan orang kaya. Ya. Kemudian ada pembantu rumah tangga di situ. Nah, pembantunya kalau menghidangkan makanan gitu, kita sudah berada di atas kursi gini di meja makan, pembantunya mau menghidangkan ngesot dulu ke tanah, gitu. Habis itu baru menghidangkan. Nah, kita suruh besok lagi jangan begitu Mbak, gitu. Kalau mau menghidangkan langsung aja, gitu. Jadi membawa ceret ya sudah datang ke meja makan taruh saja, nggak usah ngesot dulu. Kenapa ngesot dulu? Jadi nggak boleh apa seolah-olah nyembah kepada orang yang di atas, nih, ngesot dulu, apalagi gini dulu, nggak ada perlunya apa begitu. Perlunya cuma ngirim makanan, ya sudah langsung ngirim makanan. Alhamdulillah setelah kita berada di sana sudah tidak ada lagi kebiasaan ngesot seperti itu bukan ajaran Islam. Nih. Ajaran Islam kita hanya nyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngesotnya kepada Allah saja. Kemudian di sini Nabi menyuruhkan kalau ini majikannya itu tidak suka duduk bersama pembantu, ya nggak apa-apa, tetapi hendaklah ngasih makanan tadi. Jangan sampai pembantunya disuruh masak, tapi dia tidak nyicipi sama sekali. Ini tolong dimasakkan sate kambing, kemudian dia sudah masakkan, kemudian sudah kena panasnya, sudah keringetan, kita yang menikmati semuanya. Dia hanya ngiler mendapatkan baunya saja. Ini nggak sopan sama pembantu. Nah, maka kalau kita nyuruh pembantu membeli sesuatu, misalnya membeli sate di luar misalnya, nah, pembantunya juga dikasih beli 10 sundu, nah, kasih berapa pembantunya? 2 sundu atau 1 sundu, ini sesuai dengan apa? Keperluannya. Ini, maka itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhwanukum khawalukum." Saudara-saudara kalian adalah pembantu-pembantu kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaan dia, hendaklah dia kasih makan dari makanannya, hendaklah dia kasih pakaian dari pakaiannya, dan jangan membebani kepadanya sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau dibebani sesuatu yang tidak mampu, maka hendaklah dibantu. Nah, ini adab Islam kepada pembantu, Pak. Jadi pembantu itu juga manusia, sehingga tidak boleh kita semena-mena kepada pembantu. Dikasih makan, tawaduk kepada pembantu. Nah, maka tidak sepantasnya seorang muslim yang paham ajaran Islam sombong kepada pembantunya, merendahkan kepada pembantunya, nggak pantas. Karena sebenarnya pembantu kita itu sudah banyak jasanya, Pak. Coba kalau nggak ada pembantu, siapa yang nyetrika baju kita? Nggak ada pembantu, siapa yang memasakkan? Nggak ada pembantu, siapa yang ngepelkan? Nggak ada yang mau. Orang mau bekerja itu karena kita bayar. Nah, berarti kita ngasih manfaat kepada dia, tapi dia juga ngasih manfaat kepada kita. Kita ngasih manfaat yaitu uang, bisa menghidupi keluarga dia. Tapi dia ngasih manfaat kepada kita, yaitu pekerjaannya itu, sehingga mengeringankan beban kita. Nah, maka harus saling terima kasih antara pembantu dengan majikannya ini. Majikan terima kasih, pembantunya juga berterima kasih. Ini seperti ini diajarkan di dalam Islam. Berikutnya babu majaa fi, bab tentang fadilah it'amit ta'am, memberikan makanan. Ini babnya ditampilkan oleh Imam Tirmidzi setelah sabda Nabi falyut'imha iyyah, kamu kasih makanan kepada pembantu. Nah, maka kemudian beliau membuat judul yang berkaitan dengannya. Apa sih fadilahnya ngasih makanan? Disuruh ngasih makanan pembantu kepada pembantu, apa fadilahnya? Nah, supaya semangat ditampilkan bab ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. 1854.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afshu, sebarkan as-salama, ucapan salam, wa at'imu, dan berilah makan, at-ta'ama, akan makanan, wadribu, dan pukullah, al-hama, akan kepala-kepala, gundul-gundulnya orang-orang kafir itu dipukul. Turathu, kalian akan diberi atau diwariskan, al-jinan, akan jannah-jannah atau surga-surga. Maksud hadisnya adalah untuk mendapatkan surga maka kita harus melakukan 3 ini. 1, menyebarkan salam. 2, memberikan makanan. 3, melakukan jihad fi sabilillah. Kemudian hadis ini derajatnya diperselisihkan. Kata Imam Tirmidzi sahih, tapi kata Syekh Albani dhaif. Maka di sini saya tuliskan garis bawah untuk menunjukkan apa? Hadisnya didhaifkan oleh Al-Albani. Ini ya, hukmul Albani dhaif. Tapi kita menemukan hadis yang sahih tentang menyebarkan salam. Mari kita lihat hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, kasih makanan, wasilul arham, sambung silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika orang-orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk jannah dengan selamat. Nah, maka 2 hal ini, yaitu menyebarkan salam dan memberi makan, penyebab masuk surga, ini kita temukan dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, tetapi dengan lafal yang berbeda. Menyebarkan salam, memberikan makanan, silaturahmi, dan salat malam. Sekarang yang jihad fisabilillah, apa dalil yang sahih bahwasanya jihad fisabilillah yaitu memukul kepala orang-orang kafir ini menyebabkan masuk jannah? Oh, hadisnya banyak, Pak. Hadisnya sudah lewat dulu pada waktu kita membahas kitabul jihad, sehingga nggak perlu ditampilkan lagi. Maka yang pengen ingat hadisnya apa, nah, silahkan dibuka ulang kitabul jihad yang dulu sudah pernah kita baca. Fadilahnya salah satunya orang yang melakukan jihad fisabilillah dijamin masuk ke dalam jannah. Kemudian di sini disuruhkan untuk memukul gundulnya orang kafir. Jadi kalau perang itu yang dipukul gundulnya, Pak. Karena kalau dipukul gundulnya pasti matinya. Kalau panjenengan pukul misalnya tangannya, paling-paling cuma potol saja, tapi masih hidup. Tapi kalau dipukul gundulnya, itu pasti mati. Maka dari sini diambil pelajaran, kalau perang maka hendaklah kita cerdas melakukan perang itu. Bagaimana caranya supaya musuh itu lumpuh? Nah, supaya lumpuh gimana? Penggal gundulnya, mati. Tapi kita temukan di dalam ayat Al-Quran ternyata yang dipukul tidak hanya gundul. Wadribu minhum kulla banan. Fadribu fawqal a'naq, pukullah di atas tengkuk. Di atas tengkuk ya gundul. Wadribu minhum kulla banan, dan pukullah dari mereka setiap anggota. Jadi kepala ini kan anggota, tapi tangan ini juga anggota. Artinya apa? Kalau tidak bisa memenggal gundulnya, maka mana yang bisa dipenggal, penggal saja. Jadi bukan berarti kalau nggak bisa dipenggal gundulnya berarti nggak usah dipenggal, bukan gitu. Sebisa mungkin gundulnya, karena kalau dengan gundulnya mati langsung. Tapi kalau nggak kena gundulnya, lah mana yang bisa dipenggal? Tangannya dipenggal nggak apa-apa. Kalau tangannya dipenggal, udah nggak bisa bawa pedang lagi.
nggak bisa nembak lagi kalau tangannya dipenggal, atau kakinya dipenggal. Kalau kakinya dipenggal nggak bisa lari. Nah, maka kalau tidak bisa gundulnya, bisa juga anggota-anggota tubuh yang lainnya. Kemudian di sini Nabi mengatakan kalian akan diwarisi surga. Kenapa disebut diwarisi? Karena sebenarnya setiap manusia ini punya jatah di surga, punya jatah di neraka. Kalau seseorang itu ngambil jatah surganya, berarti jatah nerakanya dikasihkan orang lain. Kalau orang ngambil jatah nerakanya, berarti jatah surganya dikasihkan kepada orang lain. Maka diberi kata-kata turathu, diwarisi surga, itu karena orang-orang kafir pilih neraka. Berarti surganya apa? Ditinggalkan. Maka kita warisi. Apa dalilnya? Nah, mari kita tampilkan dalilnya apa? Ada dalilnya, sahih. Mangzilani. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian illa lahu mangzilan, kecuali punya dua calon tempat tinggal. Satu tempat tinggal di surga dan satu tempat tinggal di neraka. Kalau dia mati masuk neraka, maka ahli surga mewarisi tempat tinggalnya yang di surga. Itulah maksud dari kalam Allah Ta'ala, ulaika humul warithunal ladzina yarithunal firdaus. Mudah-mudahan semua kita termasuk pewaris surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Pak. 55. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budur Rahman, ibadahlah kepada Zat yang Maha Penyayang, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wa afshus salam, dan sebarkanlah salam, tadkhulul jannata, niscaya kalian masuk ke dalam jannah, bisalam, dengan selamat." Boleh juga bisalam itu diartikan dengan ucapan salam. Kalau diartikan dengan ucapan salam, maka maksudnya adalah ketika kita masuk jannah, itu Allah mengucapi salam kepada kita. Malaikat nyalami kita. Ahli surga yang lain juga saling nyalami antar mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Quran. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Al-Ahzab. Penghormatan sesama mereka pada hari mereka berjumpa dengan Allah adalah salam. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ucapan salam yaitu ucapan dari pemelihara yang kasih sayang kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Nah, maka mudah-mudahan semua kita nanti mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masuk surga kemudian disalami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita ambil pelajaran bolehnya seseorang itu mengucapkan kata-kata bersajak. Karena di sini ta'am mim, salam mim, salam mim lagi. Ini sajak namanya. Hadis sebelumnya juga sama ya. Afsus salam, at'imut ta'am, wadribul ham. Ini mim semua. Ini namanya sajak. Sajak seperti ini boleh, tidak ada masalah. Yang penting tidak usah takalluf, tidak usah dipaksa-paksakan. Kalau ngomong harus sajak terus, jangan begitu. Ngomong biasa aja. Tapi ketika pikiran sedang longgar, kemudian ucapannya muncul dalam kondisi bersajak, nggak ada masalah. Tidak ada takalluf atau tidak membebani diri dalam hal ucapan. Kemudian kata-kata ibadah, u'budu ibadah. Ibadah itu artinya adalah tadzallul, tunduk,
Maka intinya ibadah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak selalu orang yang melakukan ibadah itu betul-betul ibadah. Ada orang yang zahirnya ibadah tapi hakikatnya tidak ibadah. Ada orang sholat, Allahu Akbar, ini zahirnya ibadah. Tapi kalau dia riya berarti tidak ibadah. Karena dia ibadahnya atau sholatnya bukan karena tunduk atau taat kepada Allah, tapi hanya semata-mata karena riya. Ada orang sedekah, ini zahirnya ibadah, tapi ternyata dia pamer bahwa saya itu ahli sedekah. Nah, maka berarti bukan ibadah. Di hadapan Allah bukan ibadah. Bisa saja orang itu berbisnis jual beli, tapi hakikatnya ibadah. Dia jual beli, tapi tidak pernah melanggar aturan Islam. Disuruh tidak riba, disuruh jujur. Nah, berarti apa? Nilainya nilai ibadah. Nah, maka ibadah itu intinya adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka u'budur rahman, ibadahlah kepada Allah, artinya apa? Tunduklah kepada Allah. Tunduklah artinya apa? Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, babu ma jaa fi, bab tentang fadli, keutamaan al-asya, makan malam. 1856. Dari Anas bin Malik, ini sanadnya dhaif, ada rawi bernama Abdul Malik bin Allaq. Ini seorang perawi yang dhaif. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'asyaw, makan malamlah kalian, walaupun bikafin, dengan satu telapak tangan, min hasyafin, dari korma jelek. Fa inna, karena sesungguhnya tarkal asya, meninggalkan makan malam, mahromatun, itu adalah cepat tua, menyebabkan haram, menyebabkan tua renta, ya, mempercepat tua renta. Tapi hadis ini mungkar. Kenapa? Karena ada rawi bernama Abdul Malik, ini majhul. Demikian juga ada rawi bernama Ambasah, ini dhaif. Nah, maka kedhaifannya dari dua sisi. Yang pertama karena Ambasah ini adalah dhaif, ya, didhaifkan. Kemudian yang kedua adalah karena Abdul Malik ini adalah majhul. Karena itu para ulama ketika membahas hadis ini, mereka mengatakan ini ucapan bahwasanya orang yang tidak makan malam itu cepat tua, cepat mati. Ini ucapan yang sudah tersebar di masyarakat. Tetapi saya, kata para ulama, saya tidak tahu ini sabda Nabi atau ini adalah Nabi menirukan ucapan orang-orang. Nah, dari sisi sanadnya karena dhaif berarti tidak bisa dikatakan sebagai sabda Nabi. Maka seandainya betul-betul Nabi itu mengucapkan hadis ini, maksudnya adalah Nabi hanya menirukan ucapan orang-orang. Ayo para sahabat yang belum makan malam, makan malam. Karena orang-orang mengatakan bahwa tidak makan malam menyebabkan cepat tua, cepat mati. Nah, itu apa? Hasungan supaya kita itu makan malam. Tapi karena hadisnya dhaif, ya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Berarti apakah kalau tidak makan malam cepat tua? Ya tidak harus begitu. Bahkan teori yang saya ketahui, wallahu a'lam, atau yang pernah saya dengar adalah bahwa sebaiknya malam itu sudah tidak makan. Karena malam ini butuh istirahat perut kita itu. Nah, sehingga kalau sebelum tidur makan, habis itu tidur malah kurang sehat. Dimaksimalkan, akhirkan misalnya paling terakhir dibatasi, ya, makan itu misalnya maghrib misalnya. Habis maghrib berarti sudah tidak makan lagi, atau dibatasi sampai isya saja. Nah, kalau sudah isya sudah tidak makan lagi. Itu yang pernah saya dengar, teorinya seperti itu, ya. Kurang bagus kita terlalu sering kenyang setelah waktu malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Ini ahli gizi yang lebih paham, atau ahli bab ini yang lebih paham. Maka ringkasnya ini tidak ada hadis yang sahih yang kita temukan dalam bab ini. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang at-tasmiyati, membaca bismillah ala ta'am, atas makanan, yaitu sebelum makan. 57. Dari Umar bin Abi Salamah bahwasanya dia itu dakhala, masuk, ala, kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu, dan di hadapan Nabi, ta'amun, ada makanan. Qala, beliau bersabda, udnu, mendekatlah, ya bunayya, wahai anak cilikku, wasammi, dan sebutlah nama Allah, Allah, wakul, dan makanlah, biyaminika, dengan tangan kananmu, wakul, dan makanlah, mimma yalika, dari apa yang dekat denganmu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada 3 adab makan. Yang pertama, baca bismillah. Yang kedua, makan tangan kanan. Yang ketiga, makan yang ada di depan kita. Tidak usah ngambil yang jauh-jauh gitu. Tapi yang di depan kita apa, ambil saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia putranya Abu Salamah. Abu Salamah mati, kemudian istrinya dinikahi Nabi, Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah membawa anak namanya Umar. Nah, maka Umar ini diasuh di rumah Nabi, berarti menjadi anak angkat Nabi. Nah, ketika Rasulullah makan bersama Ummu Salamah, anaknya Ummu Salamah datang ikut makan. Makannya tidak pakai bismillah, kemudian makannya pakai tangan kiri, kemudian makannya ngambil terserah yang di depan dia, ya, apa, menjah-njah begitu. Nah, oleh Nabi dikasih tahu adabnya gini, nak, bismillah dulu, makan tangan kanan, makan yang dekat. Maka dari sini diambil pelajaran bahwasanya seseorang yang punya keluarga, maka dia bertanggung jawab untuk mendidik keluarganya. Meskipun bukan anaknya, Pak. Saya nikahi janda, janda bawa anak. Nah, anaknya itu tanggung jawab didikannya saya. Kenapa? Karena dia sudah hidup bersama saya sekarang. Saya memang bukan bapaknya, bukan. Bapaknya sudah mati, tapi begitu dia sudah masuk dalam keluarga saya, nah berarti saya bertanggung jawab. Saya disuruh untuk mendidik mereka supaya mereka paham ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi mendidik anak-anak kecil, ya, termasuk anak tirinya ini. Kemudian di sini disebutkan samillah, sebutlah nama Allah. Maksudnya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Karena belum kita temukan bahwa Nabi itu kalau makan membaca bismillahirrahmanirrahim, belum kita temukan. Yang ada adalah karena adalah Nabi idza qurriba, kalau dihidangkan kepada beliau suatu makanan, maka beliau mengucapkan bismillah, tidak pakai ar-rahmanir-rahim. Nah, makanya yang benar adalah sebelum makan hanya bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana, itu dhaif juga. Tapi seandainya dibaca bagaimana? Boleh, tapi jangan meyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi sunnah Nabi, bisa jadi bukan, namanya hadisnya dhaif. Tapi kalau yang ini sahih, bismillah. Dan dengan sebab bismillah itu sudah berkah. Sehingga sebelum makan bismillah udah cukup. Tidak harus ditambahkan Allahumma barik lana. Karena bismillah sendiri menyebabkan berkah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Nah, maka bacalah bismillah saja, nggak usah pakai ar-rahmanir-rahim. Kemudian makan dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Saya baru tahu, Pak, ternyata kalau saya melihat seseorang sedang live, dia minum dengan tangan kanan, itu ketika saya melihat di YouTube dia sedang live, itu kelihatannya minumnya dengan tangan kiri, kelihatannya. Tapi kalau dia minumnya dengan tangan kiri, malah kelihatan di live-nya YouTube itu dia sedang minum dengan tangan kanan. Nah, ini supaya kita tidak suudzon saja. Karena dulu saya pernah suudzon, Pak. Ada orang live ngajarkan hadis Nabi, kemudian minum tangan kiri dalam pandangan saya. Langsung saya tegur, loh Syekh, minum kok tangan kiri piye iki? Ngajarkan hadis, tapi minumnya kok pakai tangan kiri. Nah, kemudian ada yang jawab, itu tangan kanan Mas, tapi kelihatannya kebalik karena kamu lihatnya dari live YouTube. Oh begitu. Ternyata saya coba betul.
Saya nge-live-kan diri saya, okay? Saya memvideo diri saya, kemudian makan tangan kanan. Ketok mangane tangan kiri, Pak. Supaya kita tidak suudzon sama orang lain, okay? Apalagi yang saya suudzon tadi seorang alim ahli hadis, wah ini parah ini, okay? Tidak benar, okay? Tapi mudah-mudahan ini semangat karena nahi mungkar ya, sehingga semangat untuk melakukan kemungkaran. Kemudian perintah makan dengan tangan kanan, ini perintahnya wajib atau sunnah, diperselisihkan. Ada yang berpendapat makan tangan kanan itu sunnah. Berarti kalau pakai tangan kiri tidak dosa, hanya makruh. Pendapat yang lain mengatakan makan tangan kanan itu wajib. Berarti makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Nah, saya mengikuti pendapat yang mengatakan makan dengan tangan kanan wajib. Makan dengan tangan kiri haram. Sehingga kalau panjenengan minum kopi dengan tangan kiri ini dosa tok nih. Nyeruput ping 10, dosa ping 10, Pak. Nah, karena itu jangan sekali-kali makan minum dengan tangan kiri. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bishimalihi. Sesungguhnya setan itu kalau makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dasarnya bahwasanya haram. Karena berarti kalau kita minum dengan tangan kiri, kita menyerupakan diri dengan setan. Padahal Allah sudah berpesan, jangan ikuti langkah setan. Allah juga berpesan, jadikan setan sebagai musuh. Nah, dijadikan musuh malah ditiru, itu berarti tidak menjadikan sebagai musuh, menjadi teman malah. Kemudian makan ada yang apa yang di depan. Ini maksudnya kalau hidangannya sama. Jadi satu beri isinya nasi. Nah, sudah ngambil yang di depan kita. Tapi kalau satu meja makan, di sini ada ati, di sini ada kambing, di sana ada ayam, di sana ada tempe. Nah, silakan ngambil mupeng-mupeng nggak apa-apa, Pak. Jadi maksudnya ini adalah ngambil yang di dekat itu kalau isinya sama atau hidangannya sama ya, tapi kalau isinya berbeda-beda maka diperbolehkan kita untuk muter-muter tangan kita kemanapun yang kita inginkan. Berikutnya 58 dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika akala makan ahadukum salah satu kalian ta'aman makanan falyakul hendaklah mengucapkan Bismillah. Nah, ini dalil yang kedua. Bahwasanya sebelum makan cuma bismillah, tidak pakai ar-rahmanir-rahim. Fa in nasiya, kalau dia lupa fi awalihi, di awal makan, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan, yaitu ketika teringat bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada awalnya makan dan pada akhirnya makan. Nah, maka apa yang sudah terlupakan tadi kita tutup atau kita tambal dengan bismillah pada saat kita ingat. Di sini tertulis bismillahi fi awwalihi. Dalam riwayat yang lain tidak pakai fi. Nah, mari kita cari ya riwayatnya siapa itu yang tidak pakai fi itu. Riwayatnya Abu Dawud, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, maka ada dua riwayat, semuanya sahih, boleh kita pilih. Pakai fi silahkan, tetapi harus awalihi wa akhirihi. Adapun kalau kita tidak pakai fi, maka berarti awwalahu wa akhirahu. Awwala lamnya di fathah, akhirah roknya di fathah. Itu kalau tidak pakai fi. Makanya ada istilah mansubun binaz'il khafid. Mansub gara-gara fi-nya dihapus, huruf cer-nya dihapus. Kemudian dengan sanad ini juga diriwayatkan dari Aisyah dia radhiyallahu anha, dia mengatakan kana adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu, makan ta'aman, makanan fi sittatin, pada 6 orang min ashabihi, dari sahabat-sahabat beliau. Jadi makan berjamaah 6 orang. Kalau ada hadis kita baca, paling bagus kita amalkan seumur hidup minimal sekali, Pak. Coba panjenengan ingat-ingat, pernahkah panjenengan makan 6 orang jamaah? Kalau belum, nanti ngajak 5 orang, Pak. Ayo kita makan berjamaah. 1 bungkus 5 orang.
6 orang ya, 5 orang sama kita jadi 6 ya. Ngapa kok aneh-aneh men, bukan aneh-aneh, tapi melakukan seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kalau keluarga ada bapak, ibu, ada 4 anak, pas ini ya. 4 anak tambah bapak ibu 6 ya, makan bersama satu nampan, satu beri. Nah, itu supaya kita pernah melakukan apa? Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, maka datanglah A'rabiyun, orang Arab Badui, fa'akalahu, lalu dia memakan makanan tersebut biluqmataini, dengan 2 suapan. Artinya 2 suapan terus habis. Maka Nabi SAW bersabda, berkomentar, ama ketahuilah innahu, sesungguhnya si Arab Badui ini, lau sama, kalau dia itu menyebut nama Allah, bismillah, lakafakum, sungguh makanan itu mencukupi kalian. Jadi kenapa kok cepat habis? Karena si Arab Badui tidak baca bismillah. Kalau dia baca bismillah, maka makanannya masih agak lama, awet, tidak cepat habisnya. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mencukupi untuk kalian. Karena itu dari sini diambil pelajaran bahwa membaca bismillah ini menyebabkan barokah. Dan ini kita temukan dalam hadis yang lain. Ada 2 sebab makanan barokah. Yubarok lakum, ijtami'u, kumpullah, ala ta'amikum, terhadap makan kalian. Nah, ini yang pertama, makan jamaah. Wal kurusmallah, dan sebutlah nama Allah. Ini yang kedua, bismillah. Maka yubarok lakum fih, akan dibarokai untuk kalian pada makanan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikutnya, babu maja'a fi, bab tentang karahiyati, makruhnya al-baitu tati, bermalam, tidur malam, wa fi yadihi, sementara di telapak tangannya ada rihu ghamrin, bau sisa daging. Jadi ghamrin atau ghamar itu adalah lengket-lengket yang ada di tangan kita setelah kita makan daging. Nah, itu namanya apa? Ghamar. Kalau lengket-lengketnya adalah sisa dari minyak samin, namanya bukan ghamar, tapi namanya wador. Sama-sama lengket, Pak. Habis makan kita kan klimis, licin tangan kita. Nah, itu licinnya kenapa? Kalau karena daging disebut ghamar. Kalau karena minyak samin, atau kalau di Indonesia minyak goreng, maka disebut wador. Jadi orang Arab tuh bahasanya kaya. Sehingga sama-sama klimis tapi sebabnya berbeda, itu namanya berbeda. Kalau di Indonesia namanya sama, tanganmu klimis. Nah, klimisnya apapun tetap namanya klimis, nggak berubah. Nah, tapi orang Arab ngasih nama yang berbeda-beda. 1859. Ini hadisnya palsu sehingga saya kasih tanda bintang. Dalam kitab saya ini kalau ada hadis-hadis palsu maka saya kasih tanda bintang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya setan itu hassasun, dia itu sangat-sangat hassas, sangat-sangat kuat penciumannya. Lahas, yang dia itu suka menjilat. Lahas, yang menjilat, yaitu menjilat sisa-sisa makanan yang ada di tangan kita. Fahdharuhu, maka waspadailah setan, ala anfusikum, terhadap diri kalian. Man bata, barang siapa yang bermalam, wa fi yadihi, sementara di telapak tangannya, rihu ghomarin, ada bau lengketnya daging. Fa asabahu syai'un, lalu menimpa dia sesuatu, yaitu sesuatu dari musibah, baik itu disengat kala jengking atau dicokot tikus dan sebagainya. Fala yalumanna, maka betul-betul janganlah mencela illa nafsah, kecuali dirinya sendiri, karena salahnya dia tidak bersih, yaitu tidak mau mencuci tangan selesai makan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
hadis ini memang dhaif, tetapi maknanya secara umum bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita kebersihan ini adalah sesuatu yang sahih. Adapun kenapa hadis ini dhaif ya? Karena di sini ada rawi bernama Ya'qub bin Walid, kadzabahu Ahmad wan nas, dianggap sebagai pendusta oleh Imam Ahmad dan para manusia. Nah, ini orangnya Pak, Ya'qub bin Walid. Nah, ini adalah apa? Orang yang pendusta, sehingga hadisnya disebut sebagai hadis yang palsu karena dia mendustakan atas nama Nabi atau berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang bawa kitab dikasih tanda kalau ada hadis-hadis yang dhaif atau hadis palsu itu kasih tanda Pak. Terus sebab palsunya di mana? Kasih tanda. Sebab dhaifnya di mana? Kasih tanda. Sehingga nanti karena ketika panjenengan menyampaikan kepada orang lain itu bisa menjelaskan ini dhaif, ini enggak bisa dijadikan dalil. Sebabnya karena ada rawi bernama ini bisa apa? Bermanfaat nanti penjelasan panjenengan. Adapun saya mengatakan tadi bahwasanya Islam secara umum mengajarkan kebersihan, maka itu hadisnya sangat-sangat banyak. Saya kasih satu contoh saja. Afniyataha. Rasulullah bersabda, "Tahhiru afniyatakum." Sucikan halaman rumah kalian, karena sesungguhnya Yahudi tidak mensucikan halaman rumah mereka. Hadis riwayat Tabarani. Nah, maka santri-santri setiap pagi, setiap sore disuruh nyapu halaman pesantren. Ini sunnah Nabi. Jangan sampai pesantren kotor, halamannya kotor, dibiarkan ada sampah-sampah berserakan, dibiarkan ada telek tikus, telek kucing. Nah, itu apa? Itu tidak suci, itu najis nih. Nah, maka melihat telek-telek itu disapu, dibersihkan supaya bersih rumah kita dan halaman rumah kita. Kalau halamannya saja disuruh membersihkan, berarti apa? Dalamnya pun juga disuruh membersihkan. Kemudian maknanya yang terakhir ya, bahwasanya kita tidak boleh membiarkan tangan kita ini kotor ketika tidur. Ini hadisnya sahih karena diriwayatkan pada hadis berikutnya dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata, barang siapa yang bermalam, wa fi yadihi, dan di tangannya ada rihu ghamarin, bau lengketnya daging, fa asabahu syai', lalu menimpa dia sesuatu yaitu musibah, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan menyalahkan kecuali, jangan mencela kecuali dirinya sendiri." Nah, ini hadisnya derajatnya hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sebelum tidur disuruh cuci tangan karena kotor setelah makan, maka berarti secara tidak langsung juga kita disuruh untuk gosok gigi sebelum tidur, setelah makan. Karena sama Pak, tangan kita kotor kemudian tidur, ini madorot. Nah, gigi kita kotor kemudian tidur, itu juga madorot. Makan kemudian makanan masih nempel di gigi, itu menurut teori dokter itu merusak gigi. Maka jangan biarkan makanan nempel di gigi setelah kita selesai makan. Maka selesai makan itu kumur-kumur, sehingga makanan-makanan yang nempel itu keluar. Kalau perlu disikat supaya yang nempel keluar. Ini teori dokter. Nah, teori dokter ini sama persis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tidur, tanganmu kotor, kamu terkena sesuatu, salahmu dewe. Nah, berarti kalau kamu tidur, gigimu kotor, habis makan belum dibersihkan, kemudian malas gosok gigi, langsung tidur, kemudian kamu sakit gigi, salahmu dewe. Sama, sama-sama apa? Madorot. Maka disebutkan oleh Nabi di sini tangan, tapi kita ambil kesimpulan darinya, demikian juga gigi. Kan sering Pak, orang lumpangan, tahu lumpangan ya? Nah, gara-gara sebelum tidur nggak gosok gigi, akhirnya makanan yang tersisa nempel di
kulit dalam situ. Akhirnya jadi penyakit, kemudian jadi lumpangan tadi atau apa? Jadi lecet tadi. Itu gara-gara apa? Kotoran yang kita sisakan di mulut. Nah, maka Islam itu betul-betul mengajarkan kita cara hidup yang bersih, cara hidup yang sehat, sehingga dengan kesehatan dan kebersihan itu kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna. Sampai di sini sudah bertemu dengan bintang 3 di dalam kitab saya. Ini berarti menunjukkan sudah selesainya kitab yang kita pelajari, yaitu kitab tentang at'imah atau makanan-makanan. Maka kita akan lanjutkan pada kitab yang baru, yaitu kitab tentang asyribah, minuman-minuman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena waktu membatasi kita, insya Allah kitab ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala.